dari situasi ini supaya kita bisa ketemuan lagi gitu ya. Nah, oke. Untuk tema yang saya bawakan hari ini itu adalah temanya tentang stroke, the silent killer. Wes, serem ya judulnya ya, the silent killer ya, bawa-bawa pembunuh segala di sini. Gak apa-apa, memang perlu agak dramatis untuk stroke ini karena memang stroke ini termasuk case yang cukup berat ya, dan mungkin bisa dibilang memang pengalaman saya pribadi juga ketemu sama pasien-pasien yang stroke itu bisa dibilang habis-habisan banget deh, istilahnya seperti itu ya. Sudah habis semuanya, habis badannya, habis mentalnya, habis uangnya, ya. Jadi semuanya sudah habis. Jadi teman-teman, kalau bisa teman-teman FHI nih ya, kalau bisa terhindarkan deh dari penyakit yang satu ini karena aduh nggak enak banget. Ya, oke. Sekarang kita akan lebih bahas lagi tentang stroke ini supaya kita tahu untuk menghindarinya bagaimana. Slide. Nah, yang dikatakan stroke itu apa? Nah, nggak semua masalah yang di kepala kita itu artinya tanda-tanda stroke. Tidak ya, tidak semua. Jadi yang dikatakan stroke itu kalau dia itu merupakan suatu gangguan fungsi saraf yang akut, tapi gangguan ini harus disebabkan oleh karena adanya gangguan peredaran darah di otak. Ya, jadi hanya karena gangguan peredaran darah di otak. Kalau akibat dari yang lain, ada masalah sarafnya atau masalah infeksi, itu infeksi pada selaput otak contohnya atau pada otaknya sendiri, itu namanya bukan termasuk stroke ya. Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat yang itu bukan stroke ya namanya. Stroke ini hanya karena kalau seandainya terjadi gangguan fungsi saraf yang akut yang disebabkan oleh adanya gangguan peredaran darah di otak. Nah, kejadiannya ini bisa secara mendadak gitu ya dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam. Dan timbul gejala dan tandanya ini itu dia sesuai dengan daerah vokal di otak yang terganggunya. Di area mana yang terganggu, nanti gejalanya akan timbul sesuai dengan area tersebut yang dipersarafi dari sumber di area tersebut. Gitu ya. Slide. Stroke ini sebenarnya ada dua macam. Mungkin yang familiar itu ada sebelum ke jenis stroke kita ke statistik dulu. Ke statistik angka kematian di Indonesia itu menurut Kemenkes tahun 2015 itu stroke itu peringkat pertama yang paling tinggi ya. Yang peringkat keduanya adiknya jantung. Jadi memang kakak adik sih ya. Intinya sama-sama masalah pada peredaran darah, cuman beda lokasi aja. Kalau stroke dia lokasinya di otak, kalau jantung penyakit jantung koroner dia lokasinya di jantung. Tapi case-nya masalahnya sama. Jadi sebisa mungkin dengan menangani kedua masalah ini kita bisa dengan menjaga peredaran darah secara keseluruhan kita bisa mengcover dua penyakit ini gitu ya. Dan kalau di Indonesia dia dulu itu memang masih peringkat pertama ya, tinggi banget kalau stroke ini. Slide. Kalau berdasarkan data World Stroke Organization tahun 2017 bahkan ya, itu di tahun 2017 itu ada 17 juta kasus stroke, di mana ada 26 juta yang survive, tapi ada angka kejadiannya 6,5 juta kematian. Jadi estimasi itu sekitar 1 dari 6 orang di dunia itu akan mengalami stroke. Semoga tidak ada ya di dalam yang grup kita ini ya. Kecepatan slide-nya. Belum slide, balik lagi. Nah, bahkan setiap 2 detik, 1, 2, tek, ada yang kena stroke. 1, 2, tek, ada yang kena stroke di dunia. Jadi sangat tinggi sekali ya teman-teman ya, angka kejadian stroke ini gitu. Semoga kita itu tidak masuk jadi 1 yang dari 6 orang, tapi jadi 5 yang dari 6 orang yang tidak mengalami stroke. Dan 80% itu terjadi stroke lagi, serangan stroke lagi, itu angkanya adalah 80%. Jadi sangat tinggi sekali ya untuk terjadi stroke berulang. Nah, itu dia. Makanya penting banget kita jaga, apalagi yang sudah punya riwayat itu harus dijaga semakin ketat ya. Slide.
Nah, ini tadi yang saya cerita ya, tipe stroke itu dia ada 2 macam, mungkin teman-teman pernah dengar, ada namanya yang paling banyak angka kejadiannya itu adalah stroke iskemik, dan biasanya di awal-awal kena pertama kali itu paling sering orang kejadiannya itu pertama-tama stroke iskemik terlebih dahulu. Ya, itu angkanya sekitar 85%. Nanti biasanya kalau udah yang serangan yang berikutnya, yang berulang mungkin yang kedua atau yang ketiga, baru dia nanti yang stroke hemoragik. Ya, angkanya itu sekitar 15%. Itu namanya stroke perdarahan. Jadi sudah yang pecah pembuluh darahnya. Kalau iskemik ini dia masih tersumbat. Jadi hanya menyumbat saja sehingga area otak tidak di area sebagian dari area otak itu tidak diperdarahi, tidak dapat suplai uh, darah gitu ya, sehingga mengalami kematian sel. Nah, kalau yang hemoragik itu dia bahkan sudah pecah pembuluh darahnya, sehingga bisa resikonya malah bisa lebih besar, sehingga nih si otaknya itu bisa tenggelam bahkan kalau seandainya perdarahannya itu masif gitu ya. Jadi jauh lebih berbahaya untuk yang stroke hemoragik walaupun angkanya lebih sedikit. Nah, jadi tetap harus hati-hati ya. Kita udah yang ibarat sampai punya riwayat yang stroke iskemik sekalipun juga harus tetap waspada, jangan anggap enteng ya, karena tetap masih punya kemungkinan kena stroke lagi dan bahkan mungkin bisa jadi lebih berat jadi yang perdarahan. Jadi tetap harus hati-hati ya. Slide. Nah, kalau untuk faktor resikonya itu dia kita bagi dua ya, ada yang non modifiable atau yang tidak bisa dimodifikasi, artinya ya udah apa adanya demikian. Ada juga faktor resiko yang masih modifiable, jadi masih bisa dimodifikasi, masih bisa kita kontrol gitu ya. Jadi ibarat kata nih kalau kita sudah punya faktor resiko yang non modifiable yang tidak bisa dimodifikasi, usahakan faktor-faktor resiko modifiable kita itu bisa kita kontrol supaya resiko kita jadi tidak terlalu besar untuk terkena stroke. Slide. Apa aja kategorinya? Yang kategori yang non modifiable itu contohnya itu adalah faktor usia. Nah, iyalah ya, kalau usia kita nggak bisa nurunin usia kita ya. Usia kita makin tinggi, semakin banyak usia kita, berarti kan resiko kita semakin tinggi untuk terkena stroke gitu ya. Karena semakin bertambahnya usia, kemungkinan terbentuknya plak itu jumlah plak yang ada itu sudah lebih banyak gitu ya, sudah lebih banyak dan juga kondisi sel pembuluh darahnya sendiri juga sudah mulai menurun gitu ya. Jadi sudah lebih rentan dan lebih gampang untuk membentuk plak-plak baru. Jadi resikonya jelas pasti kalau semakin bertambah usia semakin besar resikonya. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin juga sama, ini tidak bisa kita modifikasi ya. Ubah tampak luar ya, tapi tidak berubah selnya sendiri. Selnya tetap, selnya adalah sel gen XX atau gen XY. Ya, tetap seperti itu. Dan memang resikonya pada wanita itu lebih tinggi untuk terkena resiko stroke dibandingkan pada pria karena memang faktor hormonal juga mempengaruhi. Ya. Terus habis itu suku juga kita juga tidak bisa merubah suku kita ya. Kayak saya Batak, saya nggak bisa berubah jadi suku Jawa gitu ya atau suku Bali nggak bisa ya. Saya tetap suku Batak. Nah, suku ini nanti biasanya itu hubungannya dengan pola makan hubungannya ya. Dengan pola makan biasanya kan memang kita akui kalau umpamanya ini kayak ya seperti asal saya ya Sumatera itu cenderung memang makan-makanannya lebih yang bersantan, berlemak gitu ya. Jadi memang resikonya lebih tinggi untuk terkena stroke dibanding di area Jawa yang lebih jarang gitu makan yang bersantan-santan. Contohnya seperti itu ya untuk perbandingan aja. Nah, terus juga ada juga riwayat keluarga. Riwayat keluarga juga kita nggak bisa merubah ya. Kita nggak bisa merubah saya mau ganti ini deh, ganti orang tua saya maunya yang ini, yang nggak punya faktor resiko stroke, nggak bisa ya. Jadi kita tetap memang sudah ada, ya tidak bisa kita rubah untuk riwayat keluarga. Jadi kalau kita yang punya riwayat keluarga, entah orang tua kita ya, papa mama kita, atau mungkin kakek nenek kita juga ya ke atasnya lagi, kalau sudah punya resiko, sudah ada yang riwayat terkena stroke, kita sebagai keturunannya punya resiko
juga. Nah, cuman orang sering salah di sini kalau riwayat keluarga itu tidak semata-mata hanya genetiknya saja yang diturunkan ya, tapi biasanya kenapa akhirnya biasanya bisa keturunannya atau anaknya contohnya ya, anaknya ikut terkena juga penyakit yang sama dengan orang tuanya. Karena biasanya yang diturunkan itu tidak hanya sekedar faktor genetiknya saja, tapi lifestyle-nya juga. Nah, jadi saat faktor genetik tersebut bertemu dengan lifestyle, akhirnya keluarlah penyakitnya, seperti itu. Makanya biasanya kan seperti itu ya, umpamanya orang tua makannya goreng-gorengan, ya anaknya juga pasti kan makan yang sama, goreng-gorengan juga. Akhirnya jadi no wonder kalau seandainya nanti orang tuanya umpamanya terkena stroke, anaknya gedenya juga bisa terkena stroke juga. Karena memang pola lifestyle dari kecil itu yang diturunkan juga oleh orang tua. Sehingga ini bisa menjadi faktor risiko yang agak sulit untuk dimodifikasi. Slide. Nah, kalau yang bisa kita lakukan itu adalah mengkontrol faktor-faktor resiko yang masih bisa dimodifikasi. Contohnya adalah hipertensi. Kalau hipertensi nih, kalau kita udah tahu, kita udah punya hipertensi, terus kita ada riwayat orang tua kita terkena stroke, berarti kan kita sebenarnya sudah punya potensi ya, sudah punya resiko tinggi untuk terkena stroke. Berarti supaya jangan sampai kejadian stroke-nya, kita harus kontrol ketat untuk hipertensinya. Tensi kita harus kita kontrol jangan terlalu tinggi sampai kita juga jatuh kepada serangan stroke tadi. Lalu juga diabetes juga masih bisa kita kontrol. Kontrol gula darahnya kita kontrol ya, supaya jangan tinggi, karena kalau pada saat gula darah kita tinggi itu darah kita juga jadi lebih kental, dan itu juga bisa menimbulkan sumbatan-sumbatan baru juga pada pembuluh darah kita. Terus juga dislipidemia atau kolesterol ya, kolesterol tinggi. Nah, ini juga masih bisa kita modifikasi. Jadi kalau yang biasanya memang punya riwayat, aduh kayaknya saya gampang nih kolesterolnya tinggi gitu kan, udah tahu kolesterolnya tinggi, harus dirubah, harus dijaga kolesterolnya, supaya jangan sampai jatuh ke kondisi sangat stroke tersebut. Lalu kondisi-kondisi lain bisa mungkin memang ada kelainan jantung, ya, atrial fibrilasi, atau yang merokok, ya. Ingat mungkin yang kemarin yang minggu lalu session kita tentang jantung, merokok itu resikonya kenapa? Karena rokok itu dia bisa merusak kadar atau menurunkan kadar dari kolesterol HDL atau kolesterol baik, di mana sebenarnya kolesterol HDL itulah yang nanti berperan untuk mengikat kolesterol LDL. Kalau LDL itu nggak nempel di dinding pembuluh darah dan membuat plak. Gitu ya. Jadi memang kalau merokok ini nggak secara langsung sih ya bikin kita jadi serangan stroke, tidak. Tapi dia terus juga mungkin ada terapi-terapi lain ya, mungkin untuk yang wanita ada terapi hormon postmenopause, itu juga meningkatkan resiko, itu harus diwaspadai ya. Terus juga nutrisi makanannya dijaga. Kalau yang biasanya kurang aktivitas fisik itu kita bisa mulai aktivitas fisik ya, tapi jangan diforsir. Karena malah bisa jadi memicu hipertensi juga, malah jadi berbahaya. Jadi memang aktivitas fisik ini agak a bit tricky juga, diperlukan tapi nggak boleh terlalu diforsir ya. Lalu yang obesitas juga, nah ini juga ya yang pada kelebihan berat badan, ayo mulai diturunkan berat badannya untuk menurunkan resiko dari terkena serangan stroke. Slide. Nah, ini dia ya gejala klinis. Ini penting buat teman-teman mengetahui ya, supaya kalau seandainya tahu ketemu ada tiba-tiba tanda-tanda seperti ini, itu bisa cepat melakukan tindakan ya. Nah, gejala klinisnya, ciri-ciri stroke itu apa sih? Kelemahan mendadak, melemah, lemes mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Jadi sebelah ya, lemah mendadak atau mati rasa mendadak pada sebelah satu sisi tubuh saja, kanan saja atau kiri saja. Ya, ini sangat khas banget tanda-tanda stroke ya. Lalu habis itu biasanya apalagi rasanya
kebingungan mendadak, ya iyalah ya pas kita bingung ya, kok tiba-tiba lemah nih, sebelah kanan, contohnya seperti itu ya. Kebingungan mendadak, lalu juga biasanya itu disertai dengan gangguan berbicara atau bicaranya itu celat gitu. Karena otot lidahnya juga setengahnya lemah, jadi sehingga tidak bisa mengkontrol kita untuk membantu untuk kerja kita pada saat menciptakan suara gitu ya, untuk ngomong gitu. Nah, itu juga ada biasanya gangguan pemahaman juga, jadi kayak linglung-linglung gitu ya, itu secara mendadak. Lalu juga bisa juga ada tiba-tiba kesulitan melihat pada satu ataupun kedua mata. Lalu biasanya juga bisa jadi sulit berjalan karena tadi ya tiba-tiba lemah. Jadi kakinya juga lemah gitu, kayak kayak lemes gitu, kayak tidak bertenaga. Jadi agak sulit juga berjalan, bisa juga disertai dengan pusing atau vertigo atau kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Nah, kalau seandainya itu dia tanda-tandanya stroke hemoragik, biasanya disertai juga dengan tiba-tiba sakit kepala yang parah tanpa diketahui penyebabnya. Nah, jadi ini perbedaan antara yang stroke iskemik dengan yang hemoragik ya. Kalau yang iskemik itu justru biasanya nggak sakit kepala. Tiba-tiba cuma lemes aja, lebih ke pusing doang, vertigo, kayak melayang. Nah, tapi kalau yang stroke hemoragik, itu dia rasanya sangat sakit sekali kepalanya, ya, sangat sakit sekali kepalanya. Nah, itu biasanya tanda-tanda stroke hemoragik. Jadi itu letak perbedaan antara ciri-ciri dan gejala klinis stroke hemoragik dengan stroke iskemik. Sisanya sama, ya. Slide. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Tadi kan aku udah ada cerita ya, saya ada cerita kalau berdasarkan pengalaman saya ya pribadi, mungkin teman-teman juga cukup banyak juga kali ya yang punya atau kenal orang yang menderita stroke juga. Jadi mungkin bisa lihat sendiri gimana gitu setelah orang terkena sakit stroke tuh rasanya tuh kayak semua habis gitu ya. Semua habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa kerja, kita jadi nggak punya penghasilan, tapi tabungan semua habis untuk biaya pengobatan, tapi itu pun sulit sekali untuk sembuhnya. Gitu. Karena biasanya itu dia, tergantung tadi. Kuncinya itu tadi adalah seberapa cepat tindakan yang diberikan. Nah, mungkin bisa jadi kan pada saat terjadi gejala klinis tadi itu nggak sadar kalau ternyata nih sekarang lagi kena serangan stroke, apalagi ngomongnya celat, ya kan? Nggak bisa ngomong, nggak bisa minta tolong sama orang. Akhirnya bisa terlambat lah penanganannya. Akibatnya ya sembuhnya juga jadi lebih susah. Nah, makanya paling benar itu adalah sebisa mungkin kita cegah, jangan sampai kita jadi terkena stroke, ya. Caranya gimana? Tetap kita harus atur pola hidup kita, lifestyle kita sama makan kita. Ya, jadi yang berat badan, yang obesitas, ayo turunkan berat badannya. Yang biasanya merokok, ayo stop merokoknya. Yang malas olahraga mulai sekarang olahraga yang teratur, nggak perlu yang berat-berat, yang penting rutin. Ya, lalu kontrol stres. Usahakan kontrol stres, jangan gampang stres, ya. Ini memang justru maksudnya soal stres ini ya. Nah, lalu kalau untuk makanannya lebih banyak lagi makan buah dan sayur. Ayo jangan males makan buah dan sayur ya. Dan kurangi makanan yang tinggi garam ya, yang asin-asin, yang berlemak, apalagi kalau dia lemak jenuh ya seperti gorengan ya, dan juga minuman-minuman beralkohol. Nah, dengan begini kita bisa membantu untuk meminimalisir atau setengahnya mengurangilah resiko kita untuk terkena serangan stroke. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang merupakan 80% kokoa flavanol dari ekstrak biji kakao. Nah, untuk flavanol ini kita cukup konsumsinya 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol sehari-hari. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kalau flavanol ini kalau kita konsumsi rutin, ya kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti loh ternyata secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Ya, jadi kalau kita konsumsi flavanol ini, dia akan ada 2 efek yang kita dapatkan. Yang terutama ya, efek jangka pendeknya itu akan terjadi namanya dilatasi pembuluh darah, terutama untuk kayak case-case kita seperti kasus yang sedang kita bicara
perjalanan stroke ini gitu ya. Itu dia bisa membantu untuk dilatasi pembuluh darah supaya pembuluh darahnya terbuka kembali sehingga bisa mengalirkan darah ke area otak yang tadi sempat tersumbat. Nah, jadi supaya si otak sel-sel otaknya itu jangan sempat mengalami kematian sel terlebih dahulu. Jadi itu bisa kita dapatkan dengan konsumsi flavanol. Lalu juga dengan long term efeknya, nih kita untuk kalau kita rajin konsumsi jangka panjang, itu dia punya efek antioksidan. Ya, di mana ini sangat berperan sekali untuk pemeliharaan pembuluh darah kita supaya mencegah pembuluh darah kita ini terbentuk plak-plak pada dinding pembuluh darah kita. Nah, selain itu juga nanti dia ada manfaat-manfaat lainnya yang banyak segala macam ya, tapi ini yang terutamanya. Jadi memang kokolflavanol ini sangat bagus sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu nggak gampang, harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Kalau nggak, kita cuma dapet yang sedikit doang flavanolnya. Ya sayang banget gitu kan. Nah, inilah yang sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut selaku produsen kita ya, supplier kita. Nah, di sini mereka sudah mematenkan metode ekstraksinya di mana dengan metode yang telah mereka patenkan ini, prosesnya itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang diperoleh secara alami dibandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional, di mana biasanya kalau dengan coklat konvensional itu prosesnya itu bisa menurunkan kadar flavanol sampai 67%. Jadi itu sisanya tuh paling cuma sekitar 33%. Gitu kan. Belum lagi ditambah nih kita kalau itu masih yang dalam bentuk bubuk kokoanya aja ya. Bubuk kokoanya aja itu sudah tinggal 33% kalau yang konvensional. Belum lagi kalau seandainya untuk dijadikan coklat yang biasanya kita makan di pasaran, itu kan dia dicampur-campur lagi. Dia tidak komposisinya tidak 100%, tapi ada susunya, ada creamernya, dan ada segala macam yang lain-lain lagi. Itu proporsinya lebih menurun lagi sehingga kadar flavanolnya jadi tinggal sedikit. Jauh sekali kalau seandainya dibandingkan dengan cocoa flavanol kita yang bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol di dalam cocoa-nya. Slide. Nah, kita juga ada beberapa studi klinis juga ini yang sudah dipatenkan yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk mencegah atau mengurangi resiko kita untuk terkena penyakit stroke, yaitu adalah tadi yang obesitas. Nah, ya. Nah, paten ini sudah menunjukkan kalau ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu lebih terangsang untuk memetabolisme lemak menjadi energi. Jadi dia sifatnya itu sebagai fat burner, ya, pembakar lemak. Nah, tapi tetap ya teman-teman ya, dengan catatan, tetap harus diet, diatur asupan makanannya yang masuk. Jangan nanti sudah dibakar lemaknya, yang masuk malah lebih banyak, ya sama aja, nggak turun-turun juga berat badannya ya. Jadi harus sambilan nih kita batasi asupan yang masuk, nanti flavanol yang akan bekerja untuk membakarnya lebih efektif yang simpanan-simpanan lemak kita, supaya kita jadi dietnya bisa lebih berhasil. Slide. Slide. Mana nih slide-nya? Halo dok, mungkin saya ambil alih kali ya. Oh iya boleh. Kita sepertinya disconnect. Sampai sini tadi ya? Ya, betul. Oh, ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi kita juga tenang aja teman-teman. Ini tuh kita sama sekali tidak overclaim ya. Kalau kita bilang cocoa flavanol itu dia bermanfaat dalam membantu memelihara elastisitas pembuluh darah karena kita sudah dapat scientific opinion-nya dari EFSA atau European Food Safety Authority. Nah, untuk bisa dapat
klaim ini juga jelas nggak gampang tentunya, karena kan harus ada dasar-dasar penelitiannya, dan memang ini sudah banyak sekali penelitian yang mendukung bahwa flavanol itu memang membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti itu akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi supaya aliran darah kita ke seluruh bagian tubuh kita, baik itu jantung, otak, kaki, dan area-area organ-organ lainnya itu dapat berjalan dengan baik. Slide. Nah, jadi sekarang konsumsi flavanolnya cukup 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Thank you. Merci. Mas. Baik, Dokter Winda, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala koneksi ya, tadi sempat hilang. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk penjelasannya tentang penyakit stroke pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai produk atau juga tadi yang sudah disampaikan Dokter Winda, boleh ditanyakan melalui chat ataupun juga secara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Oh, masih belum ada yang bertanya ya. Padahal hari ini tuh luar biasa. Pada malam hari ini tuh pesertanya sudah melebihi 100 orang loh. 120 wow. Ya. Luar biasa sekali. Wow. Semangat sekali nih untuk menyaksikan penjelasan tentang produk flavanol ya. Baik, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin men-share untuk acara nanti Zoom di hari Minggu tanggal 24 Januari. Itu nanti jika Bapak Ibu semua ingin mengetahui tentang bisnis dari Forever Health Indonesia, bisa langsung join di Zoom-nya hari Minggu ya, sama jamnya di jam 20 atau jam 8 malam. Itu nanti pembicaranya dengan Bapak Ari Agung Wahono. Jangan lupa ikut semuanya ya, jangan sampai kalah untuk pesertanya seperti malam hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Malam, Dok. Selamat malam. Malam. Ini yang mana? Oh, ini siapa dulu nih? Ibu Selfie atau Pak Heru dulu? Mungkin Ibu Selfie dulu ya, Pak ya. Saya persilakan Ibu Selfie dulu. Ya, terima kasih. Oh, baik ya. Baik, silakan Ibu. Ya, salam kenal ya, Dok. Ini sebelumnya saya udah konsumsi coklatnya kan. Nah, jalan 2 mingguan sih. Terus itu tuh kayak sekarang tuh mulai kayak sakit-sakit kaki gitu di persendian lutut ya. Nah, itu tuh ngedetoksnya atau gimana gitu, Dok? Cuman emang kalau awal-awal mah kayak kurang susah tidur. Terus udah gitu kesini-sini sih emang agak enak badan. Cuman sekarang tuh kayak sakit di lutut gitu. Itu bisa apa jadi ngedetoks? memang ya bisa jadi memang sedang ada proses detoksifikasi. Mungkin bisa jadi Bu Selfie selama ini sebenarnya punya masalah gitu. Bisa jadi ada masalah pada lututnya, mungkin bisa jadi asam urat. Asam uratnya selama ini gimana Bu Selfie? Kalau dicek sih bagus. Mungkin pas diceknya pas lagi bagus ya. Terus itu nggak apa-apa gitu, Dok? Nggak apa-apa sih. Cara itu memang kan cara konsumsinya. Nah, Bu Selfie selama ini minumnya kayak gimana? 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali, kira ukurannya berapa banyak? 5 gram sekali minumnya. 5 gram sekali minum. Udah oke kok segitu. Sebenarnya dengan Ibu minumnya 2 kali 5 gram, lalu Ibu sudah mulai merasakan proses-prosesnya, proses detoksifikasi dan segala macamnya, itu berarti sudah mulai, itu dosis yang sudah cocok sebenarnya buat Ibu gitu ya. Jadi sudah mulai ada efeknya gitu. Jadi boleh nggak apa-apa tetap diteruskan dengan dosis tersebut. Dan nggak perlu khawatir kalau seandainya kita konsumsi flavanol dulu ada kayak Bu Selfie nih ada reaksinya jadi agak-agak sakit di lututnya. Nggak apa-apa, boleh dikonsumsi dikombinasi dengan obat-obatan boleh ya Bu. Jadi ya nggak usah khawatir untuk lebih biar supaya mengurangi nyerinya gitu ya.
Jadi biar nyaman juga. Jadi bukan berarti karena kita konsumsi flavanol terus kita jadi nggak boleh minum obat-obatan lain, nggak. Tetap boleh kok. Jadi bisa sambil disupport juga gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih ya dok. Sama-sama. Terima kasih Bu Selvi dan Dr. Winda. Silakan Bapak Heru tadi ingin bertanya secara langsung. Halo Pak Heru, selamat malam. Halo Pak Heru. Oh, Pak Herunya tidak ada ya. Atau mungkin saya coba. Oh, iya Pak Agus ya. Silakan Pak, dinyalakan mikrofonnya. Halo Pak. Halo, selamat malam dok. Selamat malam Pak. Salam kenal dengan Agus Budiman. Salam kenal Pak Agus. Dari Serang, Banten. Wow, oke. Iya dok, saya mau tanya, kalau kita konsumsi flavanol, terus kemudian cara konsumsinya seperti kopi dengan air panas mendidih, apakah flavanolnya bisa berfungsi dengan baik? Itu yang pertama. Halo, bisa didengar? Iya. Ya, bisa Pak, silakan dilanjutkan. Terus kemudian yang kedua, teman-teman di Serang ini kan memang kepinginnya ada penjelasan detail tentang flavanol itu yang dikonsumsi dengan air panas tadi. Nah, pada saat kita konsumsi baiknya ini dengan air panas atau air yang dingin. Sementara itu saja dulu dok, biar pada dengar teman-teman nih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, untuk kita menyeduh flavanol, baiknya memang jangan dengan air yang mendidih sekali. Ya, kalau air mendidih itu kan dia 100 derajat ya. Kalau bisa memang yang paling dianjurkan itu di bawah 80 derajat. Itu kira-kira sekitar panas dispenser. Nah, kurang lebih demikian. Nah, tapi kalau saya sih, ini mungkin kita boleh sharing juga ya. Kalau saya biasanya cara menyeduhnya itu setelah saya taruh flavanolnya ke dalam gelas, saya kasih air adem dulu, air biasa. Nah, saya kasih campur air biasa dulu, baru setelah itu air panas. Nah, dengan begitu itu kita bisa mengkontrol suhunya supaya tidak terlalu panas yang pertama, dan yang kedua supaya dia bisa teraduk dengan lebih rata. Justru flavanol. Karena kalau seandainya kita biasanya langsung kasihnya air panas, itu malah ngaduknya itu dia agak lebih sulit justru. Jadi kasih air adem dulu, baru habis itu air panasnya. Air adem aduk dulu sedikit, baru air panas gitu. Baik. Ya. Pertanyaan kedua dok. Masih ada pertanyaan kedua dok. Ya. Jadi kalau untuk itu standar untuk jumlah konsumsi kan 5 gram bagusnya sehari. Apakah untuk perawatan dan untuk penyembuhan sama saja dosisnya dok? Kalau seandainya memang untuk lagi proses penyembuhan itu boleh mengkonsumsi lebih banyak. Boleh mengkonsumsi lebih banyak, disesuaikan dengan memang penyakit yang sedang dihadapi apa. Gitu ya. Jadi nggak harus cuman 5 gram. 5 gram itu sebenarnya lebih ke dosis maintenance. Gitu. Dosis maintenance 5 gram. Nanti kalau untuk dosis yang lagi sakit mungkin kan itu kan biasanya kan tubuh memang pasti butuh energi lebih banyak juga gitu kan, support lebih banyak. Nah, itu kita boleh konsumsinya lebih banyak juga. Bisa 2 kali 5 gram atau 2 kali 10 gram atau 3 kali 5 gram bebas. Disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Baik, terima kasih dok. Sama Pak Agus. Sehat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, mungkin saya beri kesempatan untuk yang pertanyaan di chat terlebih dahulu ya, karena ini sudah banyak nih. Nanti saya kasih kesempatan lagi yang bertanya secara langsung. Baik, dari Bu Anggrek dok. Ini selamat malam dok. Apakah flavanol bisa untuk tiroid? Flavanol boleh dikonsumsi untuk orang yang punya masalah dengan tiroid, tapi flavanol tidak bekerja secara langsung untuk tiroidnya. Jadi sifatnya lebih ke supporting dari obat-obatan tiroid, karena kan ibaratnya ini flavanol itu dia bisa
Biasanya kalau orang yang punya masalah tiroid, salah satunya itu bisa jantungnya berdebar-debar seperti itu ya biasanya. Mbak, Kalau tanya apalagi yang Mbak contohnya Riyadi hipotiroid. 66. Nah, Iya terus Bapak, habis nanti itu, sebentar ya Pak. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Sebentar ya Pak ya. Silakan Dok, lanjut. oke, nah itu salah satunya gitu kan. Nah, jadi nanti flavanol itu dia lebih berperannya nanti yang hubungannya dengan kardiovaskularnya. Jadi supaya tidak terlalu berdebar-debar, lalu untuk menjaga elastisitas di pembuluh darahnya supaya obat-obatan untuk tiroidnya itu bisa sampai ke target selnya. Tapi kalau untuk tiroidnya sendiri sih dia tidak terlalu berkontribusi di sana ya karena bukan untuk ke tiroid peruntukannya seperti itu. Oke, baik Dok. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Dok, ini dari Bapak Riswandi. Untuk penderita COVID-19, bagaimana pola konsumsinya? Dan apakah jika diminum secara berlebihan ini ada efek sampingnya? Oke. Nah, kalau untuk yang penderita COVID-19 sebenarnya kita tidak ada patokan resminya ya untuk anjuran konsumsinya. Karena juga ini kan belum ada jurnal yang menunjukkan untuk COVID-19 secara spesifik. Tapi biasanya pada pengalaman orang-orang yang sudah mengkonsumsi, memang konsumsinya cukup banyak dalam kalau seandainya sedang dalam kondisi aktif menderita COVID-19 itu ada yang mengkonsumsi 3 kali 10 gram, ada yang konsumsi sampai 5 kali 10 gram. Nah, itu bisa disesuaikan dengan gejala yang dirasakan gitu ya. Semakin berat gejalanya boleh dikonsumsi lebih banyak. Dan apakah jika diminum secara berlebihan ada efek samping? Sebenarnya basically sih untuk efek sampingnya tidak ada karena dia sifatnya ini masih seperti makanan aja gitu ya. Dan karena flavanol ini juga dia itu punya waktu paruh yang pendek. Jadi dia ada di dalam darah itu hanya sekitar waktu 6 jaman saja gitu, kurang lebih 6 jam. Sehingga itulah yang dia kenapa bisa meminimalisir efek sampingnya juga. Jadi tidak terjadi akumulasi ya secara terus-menerus di dalam darah. Sehingga jadi cenderung lebih aman bahkan kalaupun kita konsumsinya lebih banyak gitu. Baik, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Solideo Sola ya, Bapak atau Ibu. Jika flavanol diseduh dengan dicampur krim, susu, kopi, apakah dapat mengurangi manfaatnya? Tidak, kalau manfaatnya dia akan tetap sama karena tidak berpengaruh pada krim, susu, dan kopi. Hanya ada manfaat tambahan dari krim, susu, dan kopinya aja. Yang penting itu lebih ke suhunya aja. Suhu dalam menyeduhnya itu jangan terlalu panas karena suhu yang panas lah yang baru bisa mengurangi manfaat dari flavanol gitu. Tapi kalau campuran krim, susu, kopi itu tidak ada masalah. Oke Dok, baik terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Lantung, kalau buat mengobati stroke berapa dosisnya dan berapa kali sehari? Kalau untuk stroke itu biasanya yang kita anjurkan itu mengkonsumsinya minimal 3 kali 5 gram. Nah, nanti boleh disesuaikan, bisa lebih banyak ke 3 kali 10 gram tergantung kebutuhan tubuh masing-masing dan juga kondisi stroke-nya juga ya. Seperti itu. Oke, baik Dok, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti di Pekanbaru. Selamat malam, mau tanya kalau sudah terkena stroke, stroke-nya berapa kali bagusnya dikonsumsi, berapa gram dan harus berapa pack ya Bu Dokter? Terima kasih. Mungkin, sama sih tadi jawabannya tadi ya. Udah jawabannya sih udah tadi. Mulai dari 3 kali 5 gram. Kalau harus berapa pack tergantung dengan tingkat berat dari stroke-nya gitu. Jadi relatif banget kita tidak bisa mematok ya gitu karena beda-beda kebutuhan orang dan tingkat keparahannya juga berbeda-beda. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dela. Selamat malam Dok, anaknya teman saya di tangan dan kakinya timbul lebam-lebam biru. Sudah mengkonsumsi flavanol sebulan. Apa hubungannya Dok antara lebam flavanol? Kalau ini sih sebenarnya kita kurang tahu ya, nggak bisa kita bilang ada korelasi juga, karena kan kalau lebam-lebam biru itu artinya kan ada
pecah pembuluh darah seperti itu ya. Tapi ini bukan pecah pembuluh darah yang ini ya berlebihan ya, enggak, tapi pecah pembuluh darah mikro gitu yang kecil-kecil sekali, dan ini biasanya terjadi kalau seandainya kita mungkin karena faktor terbentur, apalagi kan ini kan mungkin masih anak-anak juga ya, bisa jadi mungkin bermain-main lalu terbentur tangan kaki jadi timbul lubang-lubang biru, kita juga masih memungkinkan ke arah sana. Tapi sebenarnya sih tidak ada hubungannya sih ya dengan flavanol seperti itu. Tapi mungkin boleh dicari tahu dulu lebih jauh kemungkinan-kemungkinan untuk kenapa bisa terjadi si lebam-lebam biru ini. Tapi kalau hubungannya sih tidak ada. Gitu. Oke, baik dok. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sumitra. Selamat malam dok, kalau yang sudah terjadi stroke ulangan, itu berapa takaran flavanol yang bisa diberikan dan untuk berapa lama? Tetap sih diberikannya itu sama juga, baik yang dia mau stroke baru pertama kali atau stroke ulangan, kita anjurkan itu memang mulai dari 3 kali 5 gram. Kalau masih kurang boleh ditambah dosisnya, nanti bisa dievaluasi sendiri. Dan memang biasanya untuk evaluasinya itu kalau berdasarkan riset ya, itu dia dievaluasi nanti setelah 6 bulan seperti itu. Oke, baik dok, terima kasih. Dan selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Lita, kalau untuk penurunan berat badan, takaran konsumsi flavanol ini berapa miligram ya dok ya? Nah, ini juga relatif ya, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Jadi begini, kenapa saya selalu bilangnya relatif? Karena kerja flavanol itu dia bisa banyak. Dia memang fokusnya adalah di sirkulasi pembuluh darah, tapi dia bisa memberikan efek ke area-area lain juga. Nah, ini akan tergantung lagi kembali kepada kondisi tubuh teman-teman masing-masing. Kan bisa beda-beda nih kondisi tubuhnya. Apakah seberapa banyak sih kadar toksin atau radikal bebas di dalam tubuh? Itu akan semakin banyak radikal bebas di dalam tubuh kita, itu akan semakin banyak mengkonsum flavanol gitu. Flavanol akan jadi terikatnya ke sana sehingga dia tidak bisa bekerja untuk di area lain. Makanya akan kembali lagi kepada tubuhnya masing-masing. Radikal bebasnya seberapa banyak? Kalau radikal bebas kita banyak, ya berarti kita harus konsumsi flavanol lebih banyak supaya masih ada jatah untuk area-area yang lain, termasuk salah satunya adalah untuk penurunan berat badan ini. Gitu. Jadi mungkin boleh kalau umpamanya mau fokusnya ke penurunan berat badan, itu konsumsi bisa mulai agak yang lebih tinggi ya, mulai dari 2 kali 5 gram dulu. Nanti kalau belum terlalu kelihatan efeknya, nanti bisa secara bertahap ditambah. Oke, dok. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Joko. Mohon izin tanya dok, untuk gejala stroke, pusing atau vertigo, apa bisa berulang lagi? Bagaimana cara supaya tidak terulang gejala yang seperti itu? Apakah juga ada kaitannya dengan kurangnya asupan oksigen dalam tubuh? Oke, nah ini juga harus dipahami ya. Bukan berarti kalau pusing atau vertigo itu berarti adalah gejala stroke. Tidak, tadi saya sudah menekankan. Gejala stroke yang utama adalah kelemahan mendadak. Jadi jangan salah. Nah, kelemahan mendadak ini bisa disertai dengan pusing atau vertigo. Bukan jadi kebalikannya, bukan jadi setiap orang yang pusing dan vertigo itu berarti stroke. Enggak ya, jadi jangan salah. Gejala stroke yang utama adalah kelemahan mendadak sebelah tubuh. Itu yang benar, ya. Itu adalah gejala stroke. Nah, jadi kalau itu terjadi, itu berarti Anda sudah terkena serangan stroke. Ya, tapi kalau hanya sekedar pusing atau vertigo saja, belum tentu itu stroke. Tapi memang pusing atau vertigo itu bisa jadi adalah suatu pertanda respon tubuh kita, respon kepala kita ya, kalau di situ lagi ada gangguan pada sirkulasi darah. Bisa jadi ada kalau sirkulasi darah hubungannya jadi banyak ya, bisa kurang asupan oksigen, kurang nutrisi, bisa segala macam akibatnya. Dan itu diberi sinyal oleh tubuh kita dengan memberikan rasa sensasi pusing tadi. Untuk memberitahu kita, hey, saya lagi kurang asupan oksigen nih, kurang darah, karena ada masalah pada sirkulasi darah di otak. Gitu ya. Jadi jangan jadi salah ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, pusing-pusing atau vertigo yang tidak terjadi, ya kita berarti harus memaintain sirkulasi darah itu. Nah, maintainnya bisa salah satunya dengan mengkonsumsi
flavanol secara rutin gitu. Konsumsinya berapa? Mulai dari 1 kali 5 gram. Kalau masih kurang, ditambah lagi. Jadi trial sendiri kebutuhannya seberapa banyak. Teman-teman yang tahu kebutuhan tubuhnya masing-masing seberapa banyak gitu ya. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Budi Santosa. Selamat malam dok, untuk yang sudah kena stroke sebaiknya berapa kali? Apakah dengan minum bisa sembuh total? Atau hanya untuk menunda agar tidak kena stroke lagi? Terima kasih dok. Oke, tadi untuk berapa banyak minumnya sudah saya jawab. Nah, apakah bisa sembuh total? Ini sulit untuk sembuh total, apalagi kalau seandainya kejadian stroke-nya itu sudah bertahun-tahun. Proses recovery-nya juga pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ya, jadi biasanya untuk proses orang yang setelah terkena stroke, itu targetnya bukan untuk sembuh total, tapi untuk perbaikan kualitas hidup. Nah, jadi fokusnya di sana, bukan sembuh total lagi. Karena untuk sembuh total itu sangat kompleks sekali ya. Jadi akan tergantung waktu itu pas kemarin serangan pertama, seberapa cepat dilakukan tindakannya. Semakin lambat dilakukan tindakan, semakin luas kerusakan selnya, semakin lama untuk recovery-nya. Jadi jangan diharap kalau seperti itu. Nah, tapi apakah masih bisa mengalami perbaikan kualitas hidup? Tentu masih bisa. Jadi maka targetnya itu bukan sembuh total, tapi perbaikan kualitas hidup. Yang tadinya cuman terkapar akibat stroke hanya bisa tergeletak aja di tempat tidur, ini sudah mulai bisa bangun ya. Pelan-pelan nanti sudah mulai bisa berjalan. Yang tadinya sampai nggak bisa ngomong udah mulai bisa berbicara. Nah, jadi progres lah yang diharapkan, bukan sembuh total. Kalau sembuh total itu rasanya terlalu muluk sekali ya, gitu. Dan yang fokusnya lagi selain itu juga kalau bisa ya jangan sampai terkena stroke lagi, karena yang lama saja belum beres, kalau kena stroke lagi ya udah makin banyak yang bermasalah di dalam tubuh, bertambah lagi kerusakannya seperti itu. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sumitra DH. Apa bedanya flavanol yang manis dan yang plain? Kok beda beratnya banyak sekali sampai 50 gram? Lalu dosis yang diberikan beda juga atau sama saja? Nah, kalau bedanya sih sebenarnya kalau yang manis itu karena ada tambahan stevia ya. Jadi memang tambahan stevianya itu stevia sama oligofructose namanya ya. Itu ada tambahan sebesar kurang lebih 50 gram lah gitu proporsinya. Jadi memang untuk dosisnya bisa dibilang perbandingannya 3:5 gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman biasanya minum yang flavanol yang unsweetened itu dia 5 gram. Nah, yang sweeten itu bisa konsumsinya 7 gram seperti itu. Oke, baik dok. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Halo dokter, saya Hendri Julian dari Manokwari. Wah, luar biasa. Jauh. Bagaimana flavanol bisa mengatasi stroke akibat faktor keturunan atau gen DNA? Apa ada pantangan makanan atau minuman yang bisa mengurangi kerja flavanol? Terima kasih. Nah, jadi gini, sama ya halnya tadi juga. Jadi faktor keturunan itu tetap akan ada. Itu adalah hal yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, kita tidak bisa merubah DNA kita. DNA kita sudah ya seperti itu adanya, kan? Jadi kita kalau memang kita sudah punya resiko stroke itu pasti akan tetap ada di sana. Nah, yang kita bisa akalin apa? Kita cegah walau bagaimanapun kalau kita punya faktor punya resiko tadi ya, faktor keturunan tadi, tetap stroke itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sumbatannya. Kita hanya memiliki resikonya apa yang kita miliki? Yang kita miliki resiko adalah sifat dari pembuluh darah kita untuk membentuk plak. Nah, sifat dari pembuluh darah kita untuk membentuk plak, di mana plak inilah nanti yang menyebabkan stroke. Jadi itulah faktor keturunannya, sifat dari si pembuluh darahnya. Nah, selama tidak terjadi sumbatannya itu, ya tidak akan terjadi stroke-nya. Nah, jadi yang bisa kita akalin apa? Ya kita cegah. Kita cegah sumbatannya, kita cegah pembentukan plak,
dan kita longgarkan pembuluh darahnya supaya jangan sampai tersumbat. Itulah yang kita gunakan dengan mengkonsumsi flavanol. Tapi kalau dari sifat dari si pembuluh darahnya sendiri, ya tetap ada. Itu tidak bisa kita akalin. Cuman kita yang bisa kita akalin apa? Kita atur pola makan, ya. Walau bagaimanapun kan dia memang kan tadi kan cenderung untuk membuat plak. Tapi kalau nggak ada yang nempel, gimana mau jadi punya plak? Nggak ada juga plaknya. Nah, berarti kita jangan kasih nih yang bisa mengakibatkan nempel di plaknya. Contohnya yaitu kolesterol. Nah, jadi masih banyak hal yang masih bisa kita modifikasi. Jangan kita justru terpakunya hanya di faktor keturunan saja. Gitu. Sehingga kita malah lupa atau mengabaikan faktor-faktor yang masih kita bisa modifikasi. Karena faktor keturunan ini punya faktanya kita mungkin bisa lihat ya teman-teman ya. Tetap aja tidak semua yang orang tuanya stroke pasti anaknya stroke juga. Kenapa? Karena tadi mungkin anaknya bisa menjaga faktor-faktor yang masih bisa dimodifikasi tadi. Ya, jadi itulah yang peran kita di situ untuk menjaga yang masih bisa dimodifikasi, salah satunya dengan mengkonsumsi flavanol. Lalu kalau untuk pantangan makanan atau minuman yang bisa mengurangi kerja flavanol pada dasarnya sih tidak ada ya. Jadi semua boleh dikonsumsi berbarengan dengan flavanol. Gitu. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya, halo sebentar ya. Ini dari direct langsung ke saya. Ini dari si ganteng dari Medan. Wes. Selamat malam. Wah, ini dari kampung saya. Ya. Baik, ini katanya teman saya di Malaysia 3 hari ini dia konsumsi coklat flavanol. Dia merasa seluruh badannya sakit semua. Nah, ini bisa jadi memang karena faktor detoksifikasi. Nah, ya, memang biasanya pada beberapa orang proses detoksifikasi ini nggak enak. Jadi memang biasanya sih kita juga suka edukasi juga, nanti antisipasi pada saat pertama kali konsumsi flavanol, mana tahu kita mengalami proses detoksifikasi. Nah, biasanya mungkin proses detoksifikasi ini bisa nggak nyaman, bisa badan rasanya sakit, ada yang pusing, ada yang jadi konstipasi, ada juga malah yang jadi diare, ada juga yang jadi kencing-kencing terus ada juga yang jadi panas dalam, macam-macam. Nanti reaksinya akan bermacam-macam karena memang begitulah proses detoksifikasi, namanya juga lagi ngeluarin racun gitu kan. Lagi mengeluarkan racun, lagi memeras racun-racun dalam tubuh kita, ya jelas pasti nggak enak. Apalagi kalau racunnya banyak. Nah, biasanya yang mengalami kondisi-kondisi ekstrim seperti itu, reaksi-reaksi itu adalah mereka-mereka yang memang toksinnya lumayan banyak di dalam tubuh. Nah, tapi kalau seandainya toksin dalam tubuh kita rendah, biasanya mah kita rasanya mah biasa aja, langsung enak-enak aja, nggak ada ngerasa yang aneh-aneh. Tapi kalau seandainya toksinnya tinggi, itu biasanya sangat tidak nyaman. Nah, kalau seperti ini, itu perbanyak minum air putih, supaya toksinnya itu cepat dikeluarin. Kalau perlu, bantu juga, perbanyak juga untuk makan sayur. Ya, untuk seratnya sama juga untuk membawa toksinnya itu keluar dari tubuh. Atau kalau memang nggak kuat, boleh kombinasi dengan obat-obatan atau dosis flavanolnya agak dikurangin dulu supaya jangan terlalu agresif. Tapi kalau saya pribadi sih lebih menyarankan yang lain ya, jangan mengurangi dosis flavanol karena itu justru perlu banget untuk mempercepat proses bersih-bersihnya. Gitu. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Junita. Halo dokter, saya ada konsumen yang sudah 5 tahun menikah tapi belum memiliki anak. Apakah produk flavanol ini bisa untuk menyuburkan kandungan? Terima kasih. Nah, ini juga ya, sama ya. Flavanol bukan untuk menyuburkan kandungan. Ya, flavanol bukan untuk menyuburkan kandungan, tapi memang flavanol itu dia punya manfaat sebagai antioksidan, di mana itu bagus untuk menjaga kualitas dari baik sperma maupun sel telurnya, sehingga itu mungkin bisa membantu juga untuk meningkatkan kemungkinan fertilitasnya gitu. Oke, baik. Mungkin saya berikan kesempatan untuk tadi ya Ibu atau Bapak Ambarwati yang mau bertanya secara langsung dengan akun Ambarwati ya.
Silakan. Halo, Bapak Teguh. Halo, silakan jika ada yang ditanyakan secara langsung. Oh, mungkin tidak ada. Mungkin terjawab kali tadi. Sudah terjawab ya. Baik, saya langsung lanjutkan pertanyaan dari chat ya, Dok. Iya. Pak Runisa, selamat malam, Dok. Salam kenal. Apakah bisa untuk sakit gigi? Tidak ada korelasi ya sebenarnya antara flavanol dengan sakit gigi. Tapi bukan berarti kalau umpamanya sakit gigi nggak boleh minum flavanol. Silakan aja, tidak ada masalah. Tapi tidak ada hubungannya dengan sakit gigi. Oke, baik, Dok. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Prawoto. Kalau minum coklat ini ada proses healing krisis nggak? Perut mual atau pusing gitu. 2 hari ini perut serasa penuh. Ada pertanyaan dari tanya. Terima kasih, Dok. Nah, ini tadi benar ya, salah satu bukan healing krisis, tapi lebih tepatnya lebih ke proses detoksifikasi. Jadi memang detoksifikasi itu salah satunya nanti ada juga rasanya kayak mual, kembung, rasanya kayak penuh, ada juga beberapa yang konstipasi gitu ya. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa, tetap diterusin aja. Itu lagi bersih-bersih. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mustaqim. Bismillah. Selamat malam, Dok. Kalau konsumsi tiba-tiba pemakai produk muntah pada saat minum flavanol. Konsumsi tiba-tiba memakai produk muntah pada saat minum flavanol. Ini mungkin kalau ini sih nggak ada ininya ya, agak terlalu umum banget ya. Jadi itu bisa aja karena mungkin bisa karena salah cara minumnya atau mungkin nggak ada korelasinya soalnya ya, antara minum flavanol dengan muntah. Kalau ini sih lebih ditanya ke pemakainya sendiri sih, ke si konsumen sendiri, muntahnya kenapa gitu. Oh, baik, Dok. Nah, selanjutnya pertanyaan dari ABD, Bapak atau Ibu ya. Selamat malam, Dok. Maaf mau tanya, istri usia 47 tahun, biasanya menstruasinya tidak normal, kadang maju, kadang mundur. Sebelum minum flavanol, menstruasinya hanya 3 hari. Setelah konsumsi flavanol selama 1 bulan, menstruasi malah jadi 14 hari. Itu kenapa ya, Dok? Nah, ini termasuk salah satu juga proses detoksifikasi. Nah, jadi memang mungkin bisa jadi selama ini sudah banyak darah kotor yang tadinya kurang lancar untuk dikeluarkan. Nah, begitu konsumsi flavanol itu jadi kayak dikeluarkan semua, dan itu biasanya memang bisa jadi agak lebih panjang, jadi 14 hari. Kalau ini kejadiannya baru dalam baru sekali, maksudnya dalam satu periode, itu nggak apa-apa. Itu memang karena proses detoksifikasinya. Nanti dipantau aja. Kalau kejadiannya seperti ini sampai 14 hari selama 3 bulan berturut-turut, nanti sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Oke, baik, Dok. Terima kasih. Dan ini pertanyaan dari Bapak Heru. Malam, Dokter, izin bertanya, apa bedanya bel palsi dengan stroke? Dan untuk yang diduga terkena gejala stroke, bagaimana penanganan P3K-nya ya? P3K-nya ya mungkin ya. Dan jika bisa dibantu dengan flavanol, bagaimana cara membuatnya? Terima kasih, Dok. Oke, nah bedanya Bell's palsy dengan stroke itu jauh banget sebenarnya. Kalau Bell's palsy itu dia masalahnya di ujung-ujung saraf fasial gitu ya, di ujung saraf di muka. Jadi lebih ke saraf perifer kalau untuk yang Bell's palsy. Sedangkan stroke itu justru di saraf pusat. Jadi di otaknya. Jadi beda ya. Kalau Bell's palsy itu justru di bagian permukaan sini. Ya, di bagian permukaan wajah. Kalau stroke itu justru dia di otak. Dan tadi kembali lagi, stroke itu karena sirkulasi darah yang terganggu. Beda dengan Bell's palsy. Kalau Bell's palsy itu bukan karena sirkulasi darah yang terganggu. Nah, terus habis itu tadi untuk yang diduga terkena gejala stroke, bagaimana penanganan P3K-nya? Nah, ini boleh langsung kalau misalnya tiba-tiba ketemu kondisi seperti itu, boleh langsung diberikan flavanol. Nah, flavanolnya kalau bisa itu berikan agak banyak.
ya sekitar 10 sampai 20 gram karena kita butuh agak banyak lebih cepat untuk dia vasodilatasi. Semakin cepat Anda berikan flavanol itu akan semakin baik. Ya, langsung diminumkan aja. Jadi diencerkan dulu, diencerkan sedikit ya, habis itu langsung diminumkan. Seperti itu. Tapi nanti kalau seandainya kita sudah ada yang versi saset sih bisa langsung ditaruh di bawah lidah ya. Gitu. Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ruli. Oh, mungkin Ibu Ruli Lutfiana ya. Selamat malam, Dok. Mau nanya kalau penderita jantung dosisnya berapa sehari? Sama seperti ini juga stroke. Dianjurkan mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti boleh ditambah. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Solideo Sola. Apakah mengkonsumsi flavanol secara rutin dapat mengalami asam lambung tinggi? Konsumsi flavanol rutin sebenarnya dia bukan jadi mengakibatkan asam lambung tinggi ya. Cuman memang kan di dalam flavanol ini masih ada bawaan asid ya, asam bawaan dari kokoanya. Jadi memang kalau yang memang sudah punya asam lambung atau MAH itu bisa tertrigger. Nah, jadi kalau biasanya sih kita anjurkan kalau untuk yang memang mereka sudah punya penyakit MAH itu konsumsi flavanolnya itu setelah makan aja, jangan yang sebelum makan karena itu bisa men-trigger MAH-nya jadinya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wiwin. Mau tanya Dok, apa flavanol bisa mengobati penyakit ambeien yang tidak parah atau pendarahan setiap BAB? Kalau bisa takarannya berapa untuk dikonsumsi? Nah, kalau untuk yang ambeien itu boleh mengkonsumsi flavanol, tapi jangan pas lagi perdarahan. Ya, jangan pas lagi perdarahan. Karena kalau pas lagi perdarahan itu makin ngocor nanti perdarahannya ya. Nah, jadi harus diobati dulu ya ambeiennya supaya jadi tidak berdarah. Setelah itu baru boleh konsumsi flavanol. Nanti flavanolnya ini dia akan berperan untuk menjaga elastisitas dari si pembuluh darahnya supaya justru nggak gampang pecah. Seperti itu. Kalau untuk takaran konsumsinya sih standar aja sih ya, 5 gram cukup. Sehari nanti boleh disesuaikan 1-2 kali sehari. Oke, baik Dok. Dan pertanyaan selanjutnya. Mau tanya boleh nggak? Mau tanya boleh, Sin? Boleh, silakan Pak. Mau tanya ini ke Sinta nih justru. Kok chat saya disable ya? Kenapa? Chat saya disable, nggak bisa chat. Iya, karena kebetulan kan waktunya juga sudah mendekati Pak. Memang Jadi dari memang sana ya? semuanya. Oh, Iya. oke. Kirain di komputer aku gitu. Oke, lanjut. Thank you. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti, tambahan pertanyaan ya Bu Dokter, untuk yang penurunan berat badan harus berapa gram dan berapa kali ya Bu untuk konsumsinya? Disesuaikan aja Bu dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya sih yang kita anjurkan itu mulai dari 2 sampai 3 kali 5 gram. Tapi ini bisa berbeda-beda setiap orang. Tadi dia tergantung kebutuhan tubuhnya. Bisa aja juga kan belum tentu kan konsumsi flavanolnya itu cuman hanya untuk penurunan berat badan. Bisa juga buat yang lain-lain. Takutnya porsinya tidak cukup. Nah, kalau yang tidak cukup itu boleh ditambahin lagi aja dosisnya, dinaikin. Jadi harus di trial sendiri. Seperti itu. Oke, baik Dok. Terima kasih. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Helvia. Mau tanya Dok, kalau dadanya sakit dan panas sebelah kiri, berapa kali minum flavanolnya dan berapa takarannya? Nah, ini hati-hati ya, waspadai serangan jantung. Dilihat apakah ada penjalaran nggak. Nah, rasanya dia panas di sebelah kiri, tapi disertai penjalaran nggak atau hanya lokal di situ aja. Nah, ini biasanya bisa dua, antara GERD ya atau MAH yang naik gitu, GERD, atau memang dia mengalami serangan jantung. Biasanya khasnya itu di bagian penjalarannya. Kalau karena GERD itu biasanya dia tidak disertai penjalaran, hanya lokal aja, tapi kalau karena dia penyakit jantung, koroner, serangan jantung, biasanya itu disertai dengan penjalaran. Menjalar bisa ke leher, bisa ke bahu, bisa sampai ke tangan ya. Nah, itu bisa juga tembus ke punggung. Nah, itu nanti bisa dicek lebih jauh.
Nah, itu kalau untuk konsumsinya yang dianjurkan, kalau memang sudah pernah ada riwayat seperti itu konsumsinya sebaiknya 3 kali, mulai dari 3 kali 5 gram. Sama seperti kasus stroke ya, karena case-nya sama-sama masalah pada plak pembuluh darah. Gitu. Oke, baik Dok, terima kasih. Mungkin saya beri kesempatan sekali lagi untuk yang ingin bertanya secara langsung. Nanya Sinta, Oh ya, silakan Pak Adi. saya mau nanya ini, kenapa ada yang Pak Pano tidurnya malah jadi 4 jam? Biasanya dia 6 jam, 8 jam, setelah minum malah jadi 4 jam. Sama Setelah minum flavanol jadi 4 jam. Iya. Jadi sama satu lagi, flavanol untuk rambut rontok bisa nggak dok? Bobo fisiknya. Flavanol untuk Gimana? Sorry Pak. Flavanol untuk rambut rontok. Iya. Oh, oke. Jangan bobo fisik ya. Oke. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama dulu, itu sebenarnya nanti perlu ditelaah lebih lanjut sih, dalam artian gini, 4 jam, setelah tidur 4 jam ini, reaksinya setelah itu apa? Apakah jadi nggak seger atau tetap seger aja seperti kita tidur yang cukup? Gitu ya. Jadi sebenarnya sih itu tidak menjadi patokan spesifik karena kejadian tidur 4 jam ini apakah terus-terusan jadi cuma 4 jam atau sesekali tidurnya jadi 4 jam. Nah, ya jadi itu juga perlu dievaluasi karena juga kan kadang-kadang yang penting itu bukan sekedar panjangnya tidur tapi kualitasnya. Nah, lalu juga tadi yang untuk rambut rontok ya. Rambut rontok tidak ada korelasi sih dengan flavanol ya. Flavanol tidak ini untuk rambut rontok, tapi seperti tadi flavanol itu kan dia kan akan membuka sirkulasi darah. Ya, membuka sirkulasi darah sehingga nutrisi-nutrisi pun yang ke kulit kepala itu juga akan lebih baik. Ya, sirkulasi. Makanya kan kalau kayak teman-teman yang biasanya nih yang suka nih dipijat ya, cream bath gitu kan, itu gunanya adalah untuk membuka sirkulasi darah ke akar-akar rambut. Nah, sama dengan konsumsi flavanol juga. Jadi sebenarnya secara tidak langsung bisa berkorelasi, tapi tetap perlu nutrisi-nutrisi untuk penguat dari akar rambut juga gitu. Jadi tidak bisa single hanya flavanol. Flavanol kan cuma buat bukain jalannya. Nanti ada nutrisi-nutrisi lagi yang untuk memang rambutnya sendiri. Oke, siap. Terima kasih Dr. Winda dan Pak Adi tadi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sebenarnya waktunya sudah lebih ya dari 1 jam, luar biasa sekali pada hari ini. Ya, pesertanya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut Zoom di hari Selasa ya, Selasa siang jam 2 siang. Nanti ada yang belum sempat tanya-tanya nih, bisa langsung juga di hari Selasa untuk tanya ke Dr. Winda. Satu pertanyaan boleh nggak? Oh baik, boleh Pak. Dr. Winda, Dok. Ya Pak. Tadi kan masker nggak ada korelasi ya katanya ya. Kalau di masker boleh nggak ada? Rambut itu di masker, rambut di masker dengan coklat. Kan nutrisinya jadi masuk tuh. Gimana menurut dokter? Boleh, bisa. Dijadiin inian cream bath jadinya kan, masker cream bath. Betul. Boleh, bisa. Boleh ya. Tidak bagus. Bisa membantu ya. Boleh sharing nggak dok? Ya, silakan Pak Budi. Pak Budi, silakan. Silakan Pak Budi. Saya ingin sharing yang mungkin juga membantu yang tadi saya dengar selalu tanyakan kalau ada efek detox, efek istilahnya kita bilang sakit, ada yang muntah ya. Nah, kebetulan tadi ini saya ketemu satu dokter ya yang memang juga dia menguasai akupuntur. Nah, saya coba bagaimana caranya hubungannya akupuntur ini dengan flavanol. Jadi caranya sebelum saya dilakukan tusuk jarum dengan flavanol, saya dites dulu dengan alat yang namanya quantum meridian analyzer.
Nah, waktu dites dengan kuantum meridian analysis itu keluar semua datanya. Ya, jadi semua data tentang istilahnya secara energinya, secara ya bagaimana istilahnya frekuensi dari organ-organ tubuh kita. Jadi ada yang cukup bagus, ada yang enggak, itu semua keluar dengan alat quantum analyzer itu. Nah, setelah dilakukan, kita pengen tahu efeknya apa sih, misalnya setelah kita lakukan dengan akupuntur itu dengan kakao flavanol ini. Caranya adalah, jadi flavanol ini setelah dicairkan, ya, setelah dicairkan, jarumnya ini setelah disterilkan, dicampur dengan istilahnya cairan dari flavanol ini, lalu kemudian ditusuk di jari saya di bagian titik yang tertentu yang bisa menstimulasi ke meridian saraf di seluruh tubuh. Nah, saya mungkin ini juga bagi orang yang sensitif mungkin akan terasa, karena saya mungkin bisa merasakan, karena terus terang saya pengen tahu. Bagi saya mungkin sampai saat ini saya mungkin tidak ada keluhan atau mungkin boleh dikatakan tidak ada sakit lah, ya. Tapi saya pengen tahu biar bagaimanapun kita minum ini apa sih yang saya minum kita nggak ada keluhan. Mungkin kalau orang sakit ada minum, ada efek, ada reaksi, mungkin itu biasa. Tapi ada juga kita tidak sakit tapi kita minum ini pengen tahu reaksinya apa, kan begitu. Nah, setelah saya dicoba ditusuk, dan itu ditusuk itu saya diamkan istilahnya kira-kira berjalan sampai kira-kira 40 menit saya diamkan sambil kita ngobrol. Jadi yang saya rasakan adalah semua itu bergerak atau darahnya itu di dalam tubuh bisa jalan pindah-pindah di seluruh organ. Jadi bisa kadang-kadang dia larinya ke kepala, larinya ke dada, punggung, tulang ekor, ke kaki. Jadi di mana yang di situ ada hambatan, malah itu terasa mulai muncul sakit-sakitnya atau nyelekitnya sedikit muncul, walaupun sakit itu masih bisa seperti biasa kita tahan, ya. Jadi bukan sakit sampai sakit, tapi itu ada rasa, wah ini kok tiba-tiba nyelekit di sini, tiba-tiba di leher ada senut-senut. Nah itu keluar semua. Jadi boleh saya katakan, walaupun kita nggak ada keluhan, nggak ada sakit, tapi tanpa sadari kita ini semua tetap sudah ada penyempitan pembuluh darah kita. Nah, dengan saya tadi coba itu beberapa jalan, terus kira-kira saya ngobrol 1 jam, 2 jam. Nah, setelah selesai, istilahnya begitu, dites lagi dengan alat quantum meridian analyzer ini, ternyata waktu dites lagi yang kedua kali, tidak bisa terdetek. Nah, kenapa tidak bisa terdetek? Saya bilang begitu, saya tanya. Ya karena kita dibilang ini lagi proses istilahnya di dalam tubuh ini darahnya bergerak semua, pembuluh darah akhirnya tidak bisa mendetek pada organ-organ itu. Jadi istilahnya masih dalam kategori ya detox lah, pembersihan lah, apa segala, dan itu cukup lama. Jadi kira-kira sampai saya tunggu 2 jam pun juga belum terdetek. Jadi paling tidak saya tahu bahwa itulah efek-efeknya kita minum dari ibaratnya flavanol ini ke seluruh tubuh, itu ibaratnya efeknya cukup panjang. Jadi jangan heran kalau kita punya rasa keluhan tiba-tiba muncul di tempat yang nggak enak, ada yang pegel, ada yang sakit. Nah, itu harus kita sadari bahwa kita memang punya sesuatu hambatan atau penyempitan pembuluh darah di berbagai tempat. Ya syukur-syukur tidak di tempat yang lebih fatal ya, parah ya. Nah, tapi kalau saya rasakan di leher saya muncul, ya ceput-ceput, di kaki muncul, di belakang lutut muncul, di pundak muncul. Nah, tapi itu berjalan seperti biasa. Nah, setelah saya itu walaupun nggak bisa mendetek, saya mulai ngerasain pulang ke rumah kira-kira setelah 3 jam di rumah, 3 sampai 4 jam, badan itu langsung panas semua. Ya, jadi sebenarnya semua itu jadi panas semua, jadi kayak orang bilang semua darah kita jadi jalan. Nah, itu akhirnya saya merasakan mulai gejala di tubuh kita mulai rasanya nyaman, enteng. Jadi semua itu saya lihat tuh perlu proses. Dan ternyata saya bilang, setelah saya sakit, ibaratnya rasa sakit itu, pulang saya tambahin lagi minum itu. Saya minumin kira-kira sampai 20 gram langsung badannya enteng. Jadi itulah saya lagi bilang, semakin nggak enak, saya makin tambahin, makin banyak,
makin enak. Kalau makin dikurangin, ada orang bilang detoxnya makin kurang. Ya, jadi kalau saya bilang hajar terus. Iya. Ya, nah itulah mungkin salah satu untuk sharing saya bahwa itu memang pasti ada suatu gejala atau ada suatu efek yang dari kita minum ini, karena istilahnya pembuluh darah kita ini langsung semua kayak istilahnya di detox semua atau berjalan di seluruh tubuh. Ya, itu kira-kira manfaat dari flavanol ya. Cukup sekian sharing saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Thank you Pak Budi. Istilahnya manfaat dari Luar biasa sekali ya. Ya. Thank you Pak Budi. Baik Bapak Ibu, mungkin waktunya juga sudah ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Dr. Winda, terima kasih tadi yang sudah Bapak Ibu. Semuanya yang sudah malam hari ini. Halo Tetap Mbak. jaga kesehatan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Sinta. Selamat Thank you. Merci istirahat. beaucoup. Ya Mbak Sinta bisa sebentar. Oh, ada yang mau ngomong itu? Halo, Mbak Sinta. Oh iya, Jadi gini, ini acara yang sangat luar biasa dan ini acara luar biasa. Kita sudah mendengar paparan dari dokter. Ini kan kalau mau dibayar sangat mahal. Karena ini bisnis besar juga. Ini perlu ada tata krama orang yang mengikut Zoom. Seringkali berapa kali saya ikut, maaf, suaranya putus-putus ya Pak. Halo Pak Hari. ya halo, ya. Ya, bagaimana Pak? Ya, jadi gini, sebelum acara mulai, apakah sebaiknya dari Mbak Sinta atau siapa mungkin penyampaian nanti tata krama untuk mengikut acara Zoom ini. Jadi dari berapa kali saya ikut, ada yang seenaknya ngerokok. Jadi tidak menghargai akan acara ini. Dan ini kan seluruh dunia yang ikut itu. Dan ada beberapa juga relasi daripada kami juga. Ada yang dokter senior, bahkan juga dari kementerian juga. Jadi saya bilang, kalau bisa setiap peserta yang ikut ada etika juga. Jangan buka baju. Maaf sekali, maaf. Bukan saya mau menyampaikan lebih-lebih, saya cuma mau menyampaikan aja. Seperti itu kira-kira, minta maaf Bu ya. Bapak, saya minta maaf ya. Baik Pak Hari, terima kasih untuk masukannya Pak ya. Terima kasih Pak Hari untuk masukannya. Terima kasih Pak Hari. Akan Baik kami perhatikan ya. semuanya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya Bapak semuanya, sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Ya, maaf Pak Ferdi ya. Selamat malam Terima kasih Pak Hari. semuanya. Terima kasih hari ini. Selamat beristirahat ya.